Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Benas. Soal korupsi lahan rusun DP 0 rupiah itu jangan sampai menjadi kasus yang akhirnya beku di tengah jalan. Oleh karena itu kita harus senantiasa merawat memori publik supaya kasus ini bisa ditindaklanjuti sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah menulis artikel tentang ini, dan ini ingin kita angkat kembali supaya selalu bisa diingat oleh mereka yang berkewajiban untuk menyelesaikan kasus ini. Judul artikelnya adalah "Korupsi Lahan Rusun DP 0 rupiah hanyalah pucuk gunung es". Ya, kita harus bereskan akar masalahnya. Begini, tak usah mengalihkan isu bahwasanya Yori Cornelis Pinontoan diangkat jadi Direktur Utama Perusahaan Daerah PD Pembangunan Saranajaya semasa Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu tidak relevan, karena semasa Ahok ada di Balai Kota tidak terjadi borok persekongkolan busuk di BUMD yang sangat memalukan itu. Yang jelas, setelah 3,5 tahun Anies Baswedan mengomandani Balai Kota, di mana PD Pembangunan Saranajaya ada di bawah evaluasi Anies, akhirnya skandal markup itu tercium dan diungkap oleh KPK. Yang relevan untuk kita pertanyakan adalah, apakah skandal seperti yang terjadi di PD Pembangunan Saranajaya ini hanya itu saja? Atau masih ada banyak kasus lain yang belum terungkap? Apakah skandal itu cuma seperti pucuk gunung es, di mana di bawahnya ada bongkahan permasalahan yang jauh lebih besar, lebih banyak, dan lebih berbelit-belit lagi? Mereka persoalan ini saling mengunci, saling menutupi satu sama lain. Lantaran itulah galibnya kiat dalam korupsi berjamaah, terstruktur, sistematis, dan masif. Sampai nanti saatnya bau busuk itu terendus oleh KPK atau kejaksaan atau kepolisian. Selama ini di Parlemen Jakarta, Anies Baswedan aman-aman saja. Hanya fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang terbaca oleh masyarakat sangat serius dan konsekuen dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara parpol lain hanya basa-basi, berkoar-koar di media, sekedar cari simpati rakyat, tapi begitu diajak oleh PSI untuk menginterpelasi atau sekedar bertanya langsung kepada gubernur, mereka malah jadi melempem dan malah bertingkah seperti centengnya Balai Kota malah. Misalnya saja anggota parlemen Eneng Maliana Sari dari fraksi PSI yang sudah sejak lama mengkritisi secara tajam soal program rumah DP 0 rupiah yang digagas Anies. Terkait soal skandal markup ini dikatakannya, kejadian ini sangat ironis. Di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak, ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran. Iya, penyalahgunaan anggaran itu rentan dilakukan manakala pengelolaan anggarannya tidak transparan. Ini peringatan keras buat Anies. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022 ditargetkan terbangun 232.214 rusunami dengan DP 0 rupiah. Jebulnya terrealisasi kurang dari 1.000 unit saja. Cuma 0, sekian persen, tidak sampai 1% capaiannya. Padahal fraksi PSI mencatat bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menggelontorkan 3,3 triliun rupiah dalam penyertaan modal untuk pengadaan tanah lewat BUMD Pembangunan Saranajaya. Uang sebesar 3,3 triliun itu diambil dari APBD 2019 sebesar 1,4 triliun, APBD P atau perubahan
2020 900 miliar, dan APBD 2021 1 triliun. Cilakanya, menurut Neng Maliana Sari dari PSI, dari 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum. Namun, kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh, tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019. Selama ini, sahabat, rupanya hanya fraksi PSI yang kerap mengkritisi program andalan Anies ini dalam rapat-rapat pembahasan anggaran. Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekedar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 rupiah bisa dibangun di lahan tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun herannya, menurut Neng Maliana Sari itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Saranajaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking. Sahabat, pengelolaan APBD ini sungguh gelap gulita, mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga, semuanya dilakukan secara tertutup dan offline. Itulah sebetulnya yang jadi akar permasalahannya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi di ruang-ruang negosiasi yang gelap alias tertutup rapat, sembunyi-sembunyi. Kalau ini benar terjadi, sungguh kejahatan yang sangat menjijikkan, lantaran DPRD seyogianya bisa mengawasi kerja eksekutif, bukannya malah ikut dalam konspirasi bancakan berjamaah ini. Ini pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Sehingga kalau indikasi bancakan berjamaah ini benar, maka Pak Youri Cornelis Pinontoan, mantan Dirut PD Pembangunan Saranajaya itu, yang baru dipecat Anies itu hanya kambing hitam dari konspirasi jahat Balai Kota dan Parlemen. Ia, Pak Youri ini mungkin saja juga merupakan bagian dari konspirasi jahat itu, yang lekas-lekas dikorbankan demi menyelamatkan operasi gelap para mafia Balai Kota dan mafia Parlemen yang sesungguhnya. Maka sekarang setelah KPK turun tangan, inilah momentum untuk membongkar habis semua kasus yang mungkin saja masih ada di bawah pucuk gunung es itu. Bongkar semua bongkahan besar yang sementara ini masih ditutup-tutupi itu. Kita bersih-bersih Balai Kota dan bersih-bersih Parlemen. Demikian sahabat Indonesia, catatan singkat saya mengenai korupsi rusun DP 0 rupiah yang baru lalu, yang kasusnya sudah dibongkar oleh KPK supaya bisa dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima